Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Eh, Oke, hari ini kita bakalan mencoba materi baru. Jadi untuk hari ini kita bakal masuk ke Java GUI. Jadi untuk hari ini kita bakal mencoba bagaimana sih cara insert data atau store ke database menggunakan Java GUI, lalu menampilkannya di dalam sebuah tabel di Java. Nah, sekarang saya langsung saja share screen untuk materi hari ini. Oke, gimana? Sudah terlihat share screen saya? Sudah, Pak. Oke, mas bentar. Nah, oke. Untuk database yang kita gunakan untuk koneksi atau untuk penyimpanan data di Java GUI-nya, jadi kita bakal menggunakan XAMPP di sini. Jadi teman-teman nanti silahkan di-download dan di-install XAMPP-nya. Bagi yang sudah install, silahkan dipakai saja untuk XAMPP-nya. Nah, sekarang kita ke manage server, lalu kita jalankan. Yang harus kita jalankan itu adalah MySQL database dan si Apache web servernya. Jadi MySQL database itu untuk database-nya, Apache web server itu untuk web servernya agar si database yang ada di web ini bakalan bisa berjalan. Nah, karena di sini notabene MySQL database ini kita menggunakan browser sebagai aplikasi untuk memanipulasi datanya. Nah, kalau sudah berjalan, jadi di sini ada statusnya running semua untuk MySQL database dan Apache web servernya. Nah, jadi teman-teman tinggal mengakses database-nya itu di browser. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba akses si database-nya. Nah, oke, jadi ini adalah tampilan untuk si PHP MyAdmin ya. Jadi di sini PHP MyAdmin ini sebagai database yang dimana basic dari database-nya kita menggunakan MySQL. Walaupun di semester 1 teman-teman belajar SQL Server, itu tidak ada bedanya untuk si MySQL ini. Tetap query-nya masih sama dengan SQL Server yang teman-teman pelajari di semester 1. Nah, oke, di sini pertama kita bakal bikin dulu database. Di sini ada new, kita bisa bikin database di sini. Lalu kita bisa bikin nama database-nya. Nah, yang dimana di sini saya bakal bikin database namanya misalkan user. Lalu kita create si database-nya. Lalu di sini kita diminta untuk nge-create table. Di sini saya bikin namanya table underscore user. Lalu jumlah kolomnya saya bikin 3 saja untuk uji coba. Lalu tinggal kita klik go di sini. Nah, lalu di sini kita diminta untuk mengisi field atau nilai atribut-atribut dari tabel yang kita bikin. Nah, pertama tentunya kita bakal bikin ID user. Lalu tipe data integer, dan sini saya pengen bikin si ID user ini sebagai auto increment dan dia primary key.
yang dimana kalau dia auto increment kita tidak perlu lagi mengisi si primary key-nya, dan secara otomatis dia bakalan mengincrement atau menambahkan si ID-nya ini secara terus-menerus tanpa harus user menginputkan si ID-nya. Nah, lalu di sini saya bikin nama field pertamanya itu adalah first name. Tipe datanya itu varchar karena di sini saya mau membuat dia itu karakter atau string. Lalu panjangnya itu ada 100. Lalu ada last name. Tipe datanya itu varchar juga. Panjangnya itu 100. Lalu kalau sudah tinggal kita save di sini. Nah, oke, jadi di sini kita sudah membuat sebuah database beserta dengan tabel-tabelnya. Di sini ada satu database namanya user, lalu ada tabel di dalam database-nya itu adalah table user. Nah, bentuknya bakal seperti ini nantinya. Jadi ada field-fieldnya, di sini ada ID user, ada first name, ada last name. Seperti itu. Nah, kalau sudah, sekarang kita ke NetBeans-nya. Kita buka NetBeans. Oke, gimana? Sudah terlihat NetBeans-nya? Nah, kalau sudah, sekarang kita ke... Oke, sekarang kita create sebuah project baru di sini. Di sini ada new project. Untuk membuat project baru di NetBeans-nya. Nah, lalu untuk pilihan project-nya kita pilih Java Application. Lalu tinggal next. Lalu project name-nya di sini saya bikin misalkan user app. Lalu kita klik finish. Oke, kita close. Nah, oke. Jadi ini adalah tampilan awal dari project yang kita create tadi. Nah, jadi di sini ada menu project. Nah, ini ada menu ya project yang sudah kita bikin tadi. Namanya itu user app. Nah, jadi secara default dia bakal nge-create sebuah kelas Java yang dimana di sini udah ada fungsi main-nya. Nah, sekarang kita bakalan membuat Oke, sorry, kayaknya internet saya kurang stabil. Oke, kita ulang kembali. Bagaimana? Sudah terlihat NetBeans-nya? Sudah, Pak. Oke. Sekarang kita balik ke project tadi. Jadi di sini saya bakalan bikin sebuah package.
Di sini saya bakal bikin sebuah package. Caranya itu teman-teman bisa klik kanan saja, lalu di sini ada new, lalu di sini ada Java package. Nah, jadi di sini kita bisa bikin package. Jadi package ini fungsinya buat apa? Jadi package ini fungsinya untuk mengumpulkan kode program itu dalam bentuk segmen-segmen atau dalam bentuk package-package. Jadi nantinya kita bisa panggil si kode program yang di dalam package itu pada kode program kita. Nah, di sini package name-nya saya kasih namanya DB, lalu finish. Nah, lalu di sini sudah tercreate sebuah package baru namanya DB. Nah, di dalam DB ini saya bakal bikin sebuah Java class. Caranya sama. Cara itu tinggal klik kanan, lalu new, lalu di sini ada Java class, tinggal kita create aja Java class. Nah, lalu untuk class name-nya saya kasih nama DB connection. DB connection lalu finish. Nah, jadi fungsinya apa DB connection ini? DB connection ini fungsinya untuk mengkoneksikan si Java GUI kita ini dengan database yang bakalan kita gunakan nantinya. Seperti itu. Jadi dia bakal mengkoneksi antara si Java NetBeans ini dengan si database MySQL kita. Oke. Nah, lalu di sini saya import dulu library yang harus kita gunakan. Oh, oke. Sebelum kita import library-nya, kita tambahkan dulu libraries yang ada pada project-nya. Jadi teman-teman bisa balik lagi ke project-nya. Lalu di sini ada menu libraries. Lalu di sini kita bisa klik kanan, lalu add library. Nah, di sini kita bisa mencari library MySQL JDBC driver. Nah, jadi ini adalah library agar si Java kita bisa terkoneksi ke MySQL yang kita gunakan sebagai database. Nah, lalu di sini add library. Nah, kalau sudah nanti bakalan tercreate sebuah library untuk konektor antara si MySQL dengan si Java-nya. Seperti itu. Nah, kalau sudah, sekarang kita balik lagi ke search package, lalu kita ke package DB-nya, lalu ke DB connection. Nah, baru kita tambahkan sebuah library Java SQL. Jadi kita menambahkan dulu sebuah library untuk si Java-nya agar kita bisa menggunakan perintah atau sintak untuk Java-nya. Lalu kita bikin sebuah variabel, datanya private, lalu connection. Nah, connection ini ngambil dari mana? Connection ini mengambil dari library si Java-nya. Lalu nama connection-nya. Nah, untuk connection yang ini adalah nama variabel. Jadi untuk nama connection ini bebas, teman-teman mau bikin apa, bebas. Nah, lalu di sini kita bikin sebuah function, public, lalu tipenya itu connection, lalu namanya set connection. Nah, jadi nantinya si fungsi ini bakalan memiliki tipe kembalian dari si connection itu sendiri. Jadi di sini kita bisa bikin return-nya connection. Oke, di dalam function-nya ini kita bikin sebuah try catch. Nah, fungsi dari try catch apa? Jadi fungsi untuk dari try catch ini dia bakal handling error yang bakalan terjadi. Nah, misalkan terjadi error, dia bakal masuk ke dalam catch ini dan menampilkan errornya itu apa. Jadi makanya di sini di errornya ini, di catch-nya ini, saya bakalan menambahkan sebuah system out println
untuk membaca error yang bakalan terjadi. Ini kita ngambil dari exception-nya ini, lalu get message. Yang dimana nanti errornya bakalan ditampilkan jika terjadi error. Lalu kita bikin sebuah variabel string URL JDBC Nah, jadi bentuk dari URL ini bakal seperti ini. Nah, untuk di belakangnya kita tinggal menyamakan si URL belakang slash ini dengan database yang kita gunakan. Nah, tadi kita database-nya. Nah, nama database kita tadi adalah user. Jadi kita tinggal ketikkan saja di sini user. Nah, oke, lalu di sini kita bikin lagi variabel untuk user database-nya. Nah, secara default, kalau misalkan teman-teman setting dari usernya itu bakalan jadi root. Lalu untuk passwordnya itu bakalan jadi null. Passwordnya bakalan jadi null. Lalu kita inisialisasikan lagi database-nya apa. Karena tadi nama database kita adalah user. Lalu kita panggil library untuk si MySQL JDBC driver-nya. Oke. Lalu kita masukkan variabel atau nilai dari yang sudah kita inisialisasikan ke dalam variabel connection di sini. Fungsinya apa? Fungsinya nantinya bisa kita panggil di dalam GUI kita, agar GUI kita itu dapat terkoneksi dengan si database-nya. Jadi di sini kita panggil variabel si connection tadi. Lalu kita gunakan refer manager ini. Lalu get connection. Lalu connection-nya itu berdasarkan dari URL tadi yang sudah kita inisialisasikan di awal. Lalu dengan user yang kita gunakan, lalu password yang kita gunakan. Nah, oke, jadi ini adalah bentuk dari si DB connection-nya. DB connection-nya yang nantinya bakalan terkoneksi ke database yang bakalan kita create tadi. Seperti itu. Oke, sampai di sini tanyakan dulu untuk DB connection-nya. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita bakalan membuat sebuah GUI atau JForm untuk si aplikasi kita. Nah, caranya kita balik lagi ke project di awal. Lalu kita pilih package default. Di sini kan karena saya bikin nama projectnya user app, makanya nama package default-nya adalah user app. Nah, jadi di sini kita klik kanan, lalu new, lalu di sini ada JFrame form, atau lalu kita pilih ini. Nah, lalu misalkan untuk nama JForm-nya, misalkan di sini saya bikin home, lalu finish.
Nah, lalu di sini di sebelah kanan di sini, di plate ini, teman-teman bisa lihat ada beberapa komponen yang bisa kita gunakan untuk nge-create aplikasi pada GForm-nya. Contohnya di sini ada label, lalu ada button, lalu ada combo box, dan ada list box, dan sebagainya. Jadi ini bisa teman-teman gunakan untuk digunakan untuk mengembangkan aplikasi GForm di NetBeans-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kita bikin label terlebih dahulu. Sini saya bahkan taruh label. Lalu untuk mengedit labelnya ini, di sini kita bisa klik kanan, lalu edit text di sini. Saya klik namanya insert data user. Nah, lalu di sini saya butuh dua buah text field, karena di sini kita menginput data ke dalam database ini menggunakan text field. Jadi si user bakal ngetik di text field ini nantinya. Karena kita ada dua field, jadi kita butuh dua text field juga. Seperti itu. Untuk edit text-nya kita hilangkan. Lalu di sini change variable name. Jadi fungsi dari change variable name ini nantinya si name ini bakalan kita panggil di kode program. Nah, agar kita memudahkan mengingat, di sini saya namakan first name field. Lalu di sini namanya di teksnya kita hapus. Lalu untuk variable name-nya kita ganti juga, agar nantinya kita gampang untuk memanggilnya dalam codingan yang bakal kita bikin. Oke. Field. Nah, lalu di sini saya buat sebuah label lagi. Lalu di sini last name. Lalu di sini saya tambahkan sebuah button untuk si user melakukan action. Nah, actionnya apa? Actionnya yaitu insert data tadi. Insert. Oke, kalau sudah, di sini saya tambahkan lagi sebuah label. Nama labelnya show data. Lalu di sini saya menggunakan sebuah table. Di sini ada table, jadi teman-teman bisa drop di sini, lalu paste di sini. Nah, kita rapikan. Show data. Lalu di sini kita kasih button juga, kita bisa kasih button untuk aksi dari si tabelnya nantinya. Jadi pada saat button ini diklik, si user bakalan sistem akan menampilkan data yang diinput user. Misalkan di sini show. Jadi bentuknya bakalan seperti ini. Nah, di sini kan secara default-nya ada 4 kolom untuk si tabelnya, karena kita hanya menggunakan 3 kolom saja, yaitu ID user, tadi ada first name sama last name, kita edit lagi. Nah, caranya di sini teman-teman bisa klik kanan, lalu ada table contents.
Lalu di sini ada columns. Nah, di sini kita bisa menghapus kolom yang mana yang pengen kita hapus. Nah, di sini karena kita hanya pakai 3, di sini saya delete 1. Nah, lalu untuk title-nya kita bisa rubah atau bisa kita rename. Misalkan di sini namanya ID user. Lalu di sini post name. Lalu last name. Lalu kita close saja. Nah, jadi dia sudah berubah. Jadi bentuk aplikasi kita bakal seperti ini, yang dimana nantinya di sini ada kolom insert yang digunakan si user untuk insert data ke database dan bakalan menampilkan data dalam tabel ini. Seperti itu. Nah, oke, sekarang kita bakal mencoba memprogram aplikasi yang sudah kita create ini. Ya, pertama kita bakal mencoba melakukan insert data terlebih dahulu. Nah, caranya teman-teman bisa klik saja. Di sini ada button, kita klik 2 kali di sini, dia bakalan mengarah ke kode programnya. Nah, jadi di sini, saya sudah klik 2 kali, dia bakalan masuk ke dalam function dari si button itu sendiri, yang dimana pada dasarnya komponen yang ada pada si GUI atau GForm ini adalah sebuah function. Jadi misalkan kita klik, nanti dia bakal menjalankan function seperti itu. Ataupun teman-teman bisa ngeklik, di sini ada 3 tombol, ada search, design, dan history. Kalau search itu pada programnya, kalau design itu untuk GUI atau untuk GForm-nya. Oke, sekarang kita ke sebuah search di sini. Oke, pertama saya bakalan melakukan inisialisasi dulu terhadap variabel-variabel yang bakalan kita butuhkan. Nah, untuk menginisialisasinya teman-teman harus dipastikan melakukan inisialisasi itu di dalam kelasnya. Nah, di sini kan ada kelasnya nih. Ini kelasnya, berarti kita bakalan melakukan inisialisasi variabel itu di dalam kelas ini. Nah, pertama kita butuh connection dulu. Oke. Lalu kita butuh SQL untuk query-nya, variabel SQL untuk query-nya. Oke, kalau misalkan di sini error seperti ini, kita tinggal klik saja si tanda lampu di sini. Nah, tinggal kita add import for Java SQL prepared statement. Nah, jadi secara otomatis dia bakal menambahkan library untuk prepared statement yang ada di SQL-nya. Oke. Lalu di sini sini ada kelas sebuah home. Di sini kita bakalan melakukan inisialisasi. Jadi untuk kasusnya home ini bakalan berbeda-beda karena ini tergantung dari nama project yang kita create. Nah, lalu di sini saya bakal melakukan inisialisasi dulu terhadap connection yang kita create di awal. Oh, sorry, ini bukan istilah. Nah, con, lalu di sini kita new
Oke, kita panggil dulu library-nya untuk file koneksi. Jadi kita bakal memanggil si DB connection ini agar fitur yang ada di DB connection ini bisa kita gunakan. Jadi kita harus menginisialisasikan dulu library-nya untuk si DB connection-nya. Nah, caranya import db dot DB connection. Jadi kita bakal melakukan import terhadap DB connection. Nah, DB ini apa? Jadi untuk apa namanya? Untuk kasusnya ini, DB ini adalah nama package-nya, DB connection ini adalah nama filenya. Jadi DB ini bisa tergantung dari package yang teman-teman gunakan. Misalkan di sini kan namanya package yang saya gunakan adalah DB, lalu di dalam DB itu ada DB connection. Nah, makanya saya panggil di sini. Fungsinya apa? Fungsinya agar kita bisa memanggil si function atau function yang ada di DB connection ini. Nah, seperti itu. Baru di sini di public home-nya ini kita bikin sebuah con atau kita bikin sebuah objek yang dimana new connection, lalu kita panggil si function-nya. Di sini ada set function. Set function ini memanggil dari si function DB connection-nya. Fungsinya apa? Fungsinya agar kita bisa terkoneksi ke database-nya. Nah, kalau sudah, sekarang di sini saya bikin sebuah function, guys. Sebuah function namanya public insert. Oke, jadi di sini saya bikin function sebuah yang bernama insert. Nah, fungsinya apa? Fungsinya nantinya bisa kita panggil di dalam si button ini. Dan pada saat si buttonnya ini ditekan, function insert ini bakalan berjalan. Nah, oke. Sekarang kita bakalan memasukkan dulu. Di sini kan di desain tadi kita punya dua field. Nah, kedua field ini bakal kita masukkan terlebih dahulu ke dalam sebuah variabel. Caranya itu tinggal kita bikin sebuah variabel string first name. Saya beri namanya first name untuk variabelnya. Nah, kita tinggal panggil first name. Kita panggil variabel untuk si field tadi. First name. Kita copy saja ini. Lalu kita tambahkan get text. Oke, jadi fungsinya apa di sini? Oke. Jadi untuk variabel ini kita bikin di
Oke, berarti si first name ini atau first name field ini kita tidak bisa panggil di sini. Nah, caranya itu kita inisialisasikan terlebih dahulu di awal untuk nilai si first name sama last name-nya. Berarti di sini saya bikin variabel lagi. First name dan last name. Nah, lalu nantinya bakalan kita panggil di button-nya. Jadi nama variabel button-nya kita klik 2 kali aja di sini. Nah, jadi ini variabel untuk button-nya. Jadi kita panggil di sini saja first name sama dengan first name field lalu get text. Nah, lalu last name-nya field kita panggil nama dari si field-nya first name field lalu get text. Jadi bentuknya seperti ini, yang dimana first name ini adalah nama dari si field-nya. Jadi first name ini nama dari field ini, sedangkan untuk first name dan last name ini adalah nama variabel yang kita inisialisasikan di awal. Lalu dia bakalan get text atau mengambil nilai yang ada di dalam si field itu jika si user menginput nilainya, lalu bakal memasukkan ke dalam si variabel. Seperti itu. Oke, di sini kalau sudah kita buat sebuah try catch di dalam function yang kita bikin tadi. Jadi sebelumnya saya bikin sebuah function namanya insert. Lalu dalam insert ini saya bikin sebuah try catch untuk menghandling error yang bakal terjadi. Jadi misalkan ada error, kita bisa tahu errornya ini di mana. Seperti itu. Error. Nilai dari exception. Nah, kalau sudah di sini saya panggil variabel CSQL tadi yang dimana fungsinya untuk mengetikkan query yang bakalan kita gunakan. Nah, seperti yang teman-teman pelajari di semester 1, untuk query insert kita bisa menggunakan insert into tbl_user. Nah, lalu value-nya kita bisa menggunakan seperti ini. Jadi nantinya kita bakal menginisialisasikan kembali si value-nya. Nah, kalau sudah di sini kita bikin koneksi dari si database-nya menggunakan variabel con yang sudah kita create tadi. Create statement agar dia menjalankan si query-nya. Jadi di sini adalah perintah agar si query ini dapat berjalan. Oke, kita lihat dulu variabel PS-nya. PS
Jadi kita tidak butuh menggunakan static di function. Jadi fungsinya untuk PS ini adalah dia bakalan menjalankan query yang sudah kita inisialisasikan di awalnya. Nah, oke, sekarang kita tinggal memanggil si value-nya. Set integer. Kita menggunakan integer untuk nge-set field pertama, yaitu field pertama tadi itu ada primary key-nya si ID user. Lalu field kedua itu kita set string. Tadi itu ada first name nama variabelnya tadi. Lalu yang ketiga ada last name. Jadi urutannya itu kurang satu. Nah, jadi urutannya itu pertama itu adalah ID si usernya. Di sini nantinya bakal dipanggil. Lalu di kedua itu ada first name. Di sini bakalan dipanggil nantinya. Lalu ada last name. Nah, di sini. Oke, seperti itu. Nah, lalu kita bikin sebuah variabel rt untuk mengeksekusi si nilai PS-nya. Dia bakal mengupdate nilai yang sudah kita insert tadi. Lalu di sini saya bakal bikin J option pen, yang dimana nantinya fungsinya bakalan muncul sebuah pop-up kalau misalkan kita berhasil melakukan insert data di database-nya. Oke, pertama itu. Lalu di sini bisa kita isi pesan yang pengen kita tampilkan, misalkan data berhasil disimpan. Lalu tipenya adalah sebuah informasi. Fungsinya nantinya bakal jika kita berhasil menginsert data ke dalam tabelnya atau ke dalam database-nya, dia bakal mengeluarkan pop-up si option pen ini. Nah, sekarang kita tinggal panggil saja fungsi si insert di sini. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan terlebih dahulu untuk kode program ini. Caranya itu di kode program ini kita bisa klik kanan saja, lalu di sini ada run file. Kita coba. Nah, oke. Jadi di sini teman-teman bisa lihat semua. Jadi bentuk aplikasinya seperti ini. Kalau sudah di-run, kita coba melakukan insert data. Di sini. Kita coba insert. Nah, oke. Jadi di sini ada pop-up data berhasil disimpan. Nah, berarti kita sudah berhasil menyimpan datanya ke dalam database. Kita okekan, lalu kita lihat database-nya tadi di browser. Apakah datanya sudah terinsert? Kita reload lagi.
Nah, oke. Jadi di sini datanya sudah kita insert di dalam database-nya. Sekarang tugas kita tinggal melakukan atau menampilkan data di dalam tabel yang sudah kita create tadi. Seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita balik lagi ke NetBeans-nya. Kita close saja untuk aplikasinya. Nah, kalau sudah, sekarang kita bikin fungsi baru lagi. Void show. Fungsinya nantinya di sini nantinya bakal kita panggil juga di table show-nya, di button show-nya, agar data yang kita insert bisa ditampilkan. Nah, jadi kita di sini perlu penambahan beberapa variabel lagi. Beberapa variabel lagi. Di sini kita butuh result set. Result set. Nah, kalau dia error, kita tinggal add atau import Java SQL result di sini. Nah, seperti itu. Nah, oke, kalau sudah, kita balik lagi ke function show tadi. Sama seperti di awal, kita bikin try catch juga untuk handling errornya. Oke, lalu kita tampilkan jika terjadi error. Oke. Oke, get message. Nah, lalu di sini kita bikin lagi sebuah query baru saja, karena tadi kan query atau variabel SQL ini sudah digunakan untuk query insert. Sini saya bikin query lagi. Query sama dengan ID, lalu the first name tadi, first name, dan ada last name. From tbl underscore. Jadi di sini kita bikin sebuah query yang di mana query ini nantinya bakalan menampilkan data ke dalam tabelnya. Lalu kita jalankan. Kita connection lagi. Lalu kita jalankan atau kita eksekusi si query-nya. Nah, lalu hasil dari resultnya tadi kita bakal jalankan si query. Oke, di sini si ST belum kita inisialisasikan. Jadi kita inisialisasikan dulu si ST yang menggunakan static statement.
error kita tinggal menambahkan step. Nah, kalau error kita tinggal menambahkan atau mengimport library untuk si statementnya. Jadi tinggal kita klik errornya, tinggal add import for Java SQL statement. Oke, kalau sudah kita balik lagi ke function si button show-nya atau si function show-nya. Nah, jadi yang error yang tadi yang kita create sudah tidak ada error lagi. Selanjutnya kita gunakan untuk data modelnya si table. Oke, sekarang kita coba dulu menampilkan si datanya ini pada terminal terlebih dahulu. Jadi kita bisa menampilkan juga si datanya ini pada terminal pakai perulangan while. Kenapa? Karena data yang kita insert pasti bakalan lebih dari satu, dan nantinya datanya itu bakal ditampilkan semua menggunakan perulangan. Nah, kita bisa menggunakan sistem on Finland. Lalu kita coba tampilkan datanya. Misalkan ID plus get RS get string saja, string kolom 1 plus ID first name let's get string dua last name. Panggil kolom yang ketiga. Oke. Oke, kelebihan. Nah, oke. Jadi di sini kita bisa menampilkan dulu datanya itu pada terminal. Jadi kita coba dulu menampilkannya. Kita tinggal panggil fungsi show di sini. Oke, kita coba run. Nama kolomnya ID user. Tadi di query-nya tadi ada yang salah. Dan di sini ID underscore user. Kita jalankan lagi. File.
Nah, oke. Di sini sebenarnya untuk datanya sudah bisa kita show, kita tampilkan. Tapi entah kenapa si apa namanya si GForm-nya tidak tampil. Apa karena berat nge-lag? Oke, kita sebenarnya sih ada dua cara ya untuk menjalankan kode program ini. Kita juga bisa ke project, lalu di sini kita ke GForm yang kita gunakan tadi, lalu klik kanan, lalu bisa run file di sini. Jadi ada dua cara. Misalkan kalau misalkan teman-teman klik di sini juga sebenarnya juga masih bisa sih. Tapi harus ada beberapa settingan yang harus kita setting dulu atau yang harus kita pilih dulu. Oke. Oke, kita lanjutkan dulu aja untuk kode program ini. Sekarang kita coba menampilkan si nilainya tadi ke dalam tabelnya yang sudah kita create di awal tadinya. Nah, berarti kita tinggal nah, kita balik ke function show tadi. Jadi di sini kita tambahkan lagi data tabelnya menggunakan default table model. Default table model. Beri nama variabel tm, lalu sama dengan kurung tutup kurung default table model, lalu nama tabelnya tadi kita belum sempat rubah nama tabelnya, kita lihat dulu nama tabelnya apa. Nah di sini masih gtable 1, kita rubah saja namanya table show. Oke, kita balik ke source lagi, di sini kita panggil table show tadi. Show, lalu kita get model. Get model di sini. Untuk mendapatkan nilai yang ada value-nya. Nah, kalau error seperti ini, seperti biasa kita klik errornya, lalu kita import si Java table default modelnya ke project kita. Nah, kalau sudah, sekarang kita tinggal set si table model ini ke dalam bentuk row. Count 0. Nah, kalau sudah, kita tinggal menambahkan sebuah objek di sini. Objek, nama objeknya saya bikin O, saya bikin array, lalu di sini kurung kurawal, kita panggil CRS tadi, karena yang mengget semua data di dalam table itu adalah CRS, lalu kita panggil satu persatu per kolom, hanya get integer lagi, sama seperti tadi. Get integer kolom pertama, lalu RS get integer kolom kedua, RS get integer kolom ketiga. Sudah, kita tambahkan semua nilainya ini ke dalam row. Sampai add row,
Tinggal kita panggil si objeknya di sini. Sekarang kita bikin sebuah objek di sini tadi. Yang dipanggil si objek yang di atasnya. Oke, kalau sudah kita coba jalankan. File. Nah, seperti ini yang saya bilang tadi, misalkan ada error, di sini bakal ditampilkan errornya apa? Invalid value for get integer. Oke, kita lihat dulu. Oh, oke. Jadi karena si ID usernya itu adalah integer, dan di sini kita harus bikin get integer. Harus get integer di sini. Oh, sorry. Get string, karena data yang kita gunakan adalah string. Oke, saya coba close dulu NetBeans-nya. Kayaknya agak berat NetBeans-nya. Close. Ini sepertinya agak berat untuk aplikasi NetBeans-nya seperti ini.
Oke, sambil menunggu NetBeans-nya sampai di sini tanyakan dulu mungkin. Jadi untuk project teman-teman kemungkinan besar bakalan seperti materi hari ini. Jadi teman-teman bakal bikin sebuah aplikasi GForm yang dimana aplikasinya nantinya bakal terkoneksi ke dalam database. Nah, jadi mungkin next pertemuan kita bakal mencoba insert dan delete data pada tabelnya menggunakan GForm. Nah, jadi kemungkinan bukan kemungkinan besar lagi sih. Jadi project-nya itu seperti itu untuk project teman-teman saat ini. Pak, Ya. untuk project kira-kira kapan ya Pak presentasinya? Kalau di kalender akademik saya lihat kemarin itu bentar. Oke. Kalau nggak salah saya lihat itu di tanggal 7 dan 8 April untuk proyeknya. Jadi nanti mungkin seminggu ke depan teman-teman bakalan saya beri waktu untuk membuat proyek mungkin. Makasih Pak. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin? Karena kayaknya memori saya lagi penuh deh, makanya NetBeans-nya jadi lama seperti ini. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Oke lah, kayaknya si NetBeans saya nge-crash. Jadi nanti untuk video outputnya nanti mungkin saya bakalan tampilkan saja di videonya. Jadi nanti video ini bakalan saya edit untuk hasil dari running programnya. Kayaknya laptop saya butuh di restart deh. Udah 3 hari nggak restart, di shutdown kayaknya. Dibutuh restart, makanya si NetBeans-nya ini nge-crash kayaknya. Mungkin ada yang tanyakan dulu mungkin sampai di sini untuk materi hari ini. Belum, Pak. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya tutup dulu kelas sampai di sini hari ini. Untuk videonya nanti bakal saya upload di YouTube, lalu saya share di Edmodo mungkin. Jadi teman-teman bisa coba programnya lalu diimplementasikan untuk si project-nya. Oke, sekian pertemuan hari ini. Terima kasih
Selalu jaga kesehatan. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih, Pak. Yo, Terima kasih, Pak. Selamat pagi. selamat pagi. Terima kasih, Pak.